Boleh. Haram. Haram ya ikhwah. Makanya saya dari kemarin tunggu-tunggu fatwa MUI nggak keluar-keluar. Saudara. Jadi kalau dulu ada fatwa MUI mengucapkan selamat Natal, saudara, kepada orang Kristen, haram. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam ikut misa? Ini lebih dari selamat Natal ini, saudara. Misa diberkati oleh Paus, didoakan, diarahkan, kemudian dilepas mereka sebagai utusan-utusan agama untuk menyebarluaskan agamanya. Ini lebih gawat gak dari selamat Natal? Gawat ya. Lebih dalam. Ini tantangan kita. Jadi saya tidak menolak mereka melakukan. Iya teman-teman, dari cuplikan video kita mendengarkan ocehan dari Habib Rizik yang tidak terima dengan kedatangan Paus Fransiskus. Dia mengatakan kedatangan Paus Fransiskus itu adalah haram hukumnya. Dan dari cuplikan yang kita lihat bahwa kaum daster yang satu ini merasa terancam dengan kedatangan Paus. Ya, banyak beberapa orang yang merasa sangat takut bahwa seolah-olah Indonesia ini akan dikristenkan. Padahal kedatangan Paus itu adalah dengan misi kedamaian persatuan yang indah. Sama dan juga seperti yang diinginkan oleh Indonesia, bahwa Indonesia itu berbineka tunggal ika yang berbeda-beda tetapi sama. Walaupun kita lihat bahwa banyak tekanan-tekanan yang terjadi di bangsa kita ini, khususnya minoritas. Ya, nah seperti apa selanjut dari ocehan dari bapak yang satu ini? Kalau kita lihat bahwa dia ini adalah juga seorang pendatang, tetapi mencoba untuk mempengaruhi orang-orang pribumi untuk pecah, untuk berselisih, untuk tidak mencintai persatuan, untuk tidak toleran dan sebagainya. Nah, seperti apa kisah lengkapnya, silahkan simak. Bukan di GBK, silakan. Mereka tamu negara. Tadi sudah saya sampaikan, jangan diganggu. Jangan diganggu ya, Pak. Bikin mereka itu leluasa, aman. Tapi bohong. Jangan tunjukkan kita ini agama Islam, agama yang sangat toleran. Insya saya hanya Insya ingin Allah menjaga katanya. umat. Benarkah Itu demikian? aja. Saya nggak mau ada umat Islam ini, umatnya Nabi, umatnya datuk kami, para untuk ikut acara ibadah umat lain. Nggak boleh, haram. Nah, jadi tolong sampaikan, saudara, pesan saya ini sampaikan ke seluruh Indonesia, kemanapun mereka berada, jangan ada umat Islam yang ikut acara misa. Misa itu acara ibadah umat Nasrani, khususnya umat Katolik. Tapi ada sekte-sekte lain yang ikut juga membuat misa, saudara. Nah baik, saya bacakan lagi berikutnya. Misa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik Roma, gereja Ortodok Ritus Barat, tradisi Anglo-Katolik, dan beberapa gereja Lutheran. Istilah ini juga digunakan di beberapa gereja Anglikan dan pada kesempatan langka juga digunakan oleh gereja-gereja Protestan lainnya, saudara. Jadi beberapa gereja Protestan juga menggelar misa, tapi misa ini biasanya terkenal di kalangan umat Kristen Katolik, saudara. Misa, perhatikan baik-baik. Misa merupakan tindakan utama peribadatan dalam kehidupan umat Katolik. Misa memiliki beberapa tujuan, yaitu mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. 2. Berkumpul bersama sebagai komunitas umat beriman. 3.
berdoa. 4, merayakan bersama. Jadi ini jelas, ini tujuan-tujuan ritual, tujuan-tujuan ibadah dan tujuan agama, saudara. Baik, saya bacakan lagi. Ada pertanyaan. Apa pentingnya misa Jumat pertama? Kalau tadi saya bicara misa secara umum, misa bisa kapan saja dilakukan di gereja. Tapi sekarang pertanyaannya, apa pentingnya misa Jumat pertama? Besok Jumat pertama nih. Besok hari Jumat pertama. Mereka gelar misanya di Jumat pertama, saudara. Iya, dari omongan yang dia ucapkan bahwa dia coba menjelaskan ke jemaah mengenai kegiatan dan apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Dari bacanya saja dia melihat dari Google, membaca dari Google, ya. Jadi rupanya Bapak ini kurang pengetahuan, mencoba untuk mempengaruhi orang-orang lain sehingga tidak toleran dengan selalu membawakan fatwa-fatwa haram dan sebagainya. Ya, kalau memang benar agamanya paling benar, mengapa harus takut? Sama seperti Kristen yang tidak pernah takut terhadap pemurtadan, ya, karena firman Tuhan sudah menjelaskan akhir zaman akan banyak orang menjadi murtad. Jadi kalau misalnya dari kalangan Kristen ada yang murtad masuk agama Islam misalnya, atau Konghucu, Buddha dan sebagainya, tidak masalah sama sekali. Ya, kalau misalnya ada pendirian ibadah agama lain di tengah-tengah mayoritas Kristen, tidak bermasalah. Karena masuk surga itu adalah pilihan, agama itu pilihan. Jadi mengapa harus takut? Ya, jadi mungkin kita berpikir bahwa kita berusaha mati-matian untuk mempertahankan saudara supaya satu iman. Tapi kalau hidupnya tidak benar, ya tetap saja binasa walaupun satu iman. Nah, kita lanjut lagi komentar daripada Habib Rizik. Bukan nggak ada makna, bukan nggak ada arti. Kenapa misalnya bukan hari ini, Kamis? Kenapa bukan kemarin, Rabu? Kenapa bukan nanti, Sabtu saja? Kenapa dipilihnya Jumat? Dan kenapa Jumatnya yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat? Ada makna, saudara. Mari kita lihat dari segi sejarahnya, historisnya, maupun maknanya, saudara. Apa pentingnya misa Jumat pertama? Ibadah Jumat pertama di kalangan umat Katolik terkait dengan bakti kepada hati kudus Kristus. Dengar ya, ini saya bacakan supaya kita tahu ini bukan main-main, ini ibadah besar. Kemudian ibadah Jumat pertama dimulai pada dekade terakhir abad ke-17. Artinya ibadah Jumat pertama di zaman Yesus belum ada. Baru ada belakangan di abad ke-17, tahun 1600-an. Kenapa di abad ke-17 itu ada sejarahnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria dan berbicara kepadanya tentang hati kudusnya. Nah, jadi mereka ini punya keyakinan di abad ke-17 Yesus itu datang dan menampakkan diri kepada salah satu orang suci mereka yang namanya tadi Santa Margareta Maria. Kemudian dikatakan Yesus berbicara kepadanya tentang hati kudusnya. Nah, ini kejadiannya di hari Jumat pertama, saudara. Di antara janji-janji yang diwahyukan Tuhan ke kita kepada Santa tadi, saudara. Jadi ini kalau dalam agama Islam disebut bid'ah nih. Karena kan adanya di abad ke-17 belakangan. Tapi kita nggak ikut campur urusan agama lain. Minimal umat Islam tahu. Kalau misal, kenapa sih Jumat pertama? Oh, ada kejadian. Ada kejadian di abad ke-17
bahwa Yesus itu datang menampakkan diri kepada salah satu orang yang dianggap suci mulia dari kalangan umat Katolik. Kejadiannya di hari itu, maka hari itu dirayakan sampai hari ini. Kemudian baik, kita lihat lagi sekarang. Kenapa harus ada misa Jumat pertama? Di sini jawabannya ada hubungan yang erat antara devosi kepada hati kudus Yesus dengan misa Jumat pertama. Devosi itu ada artinya, saudara. Nanti saya tunjukkan di sini apa sih yang dimaksud devosi, saudara. Devosi adalah suatu sikap bakti berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kepada kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Jadi yang namanya devosi itu kalau dalam umat Islam itu ibadah mahdhah, saudara. Kalau kita sholat, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu di kalangan Katolik disebut devosi, menyerahkan seluruh diri, saudara, seluruh diri kepada Tuhan mereka. Amin. Saya lanjutkan lagi di sini sebelum kita akhiri pengajian ini, saudara. Jadi, saudara, kenapa harus ada misa Jumat pertama? Karena ada hubungan yang erat antara devosi kepada hati kudus Yesus dan misa Jumat pertama. Karena misa Jumat pertama merupakan salah satu bentuk devosi kepada hati kudus Yesus. Dalam sejarahnya hari Jumat pertama, dulu Yesus pernah datang, saudara, menampakkan diri di abad ke-17 kepada salah satu orang yang dianggap suci di kalangan Katolik. Berarti itu hari mulia, saudara. Nah, sementara misa juga peribadatan penyerahan diri kepada Tuhannya, sehingga digabung, sehingga menurut mereka ini menjadi keberkahannya lebih berlipat kalau dilakukan di hari yang lain. Baik. Amin. Dan muncul pertanyaan lagi, Jumat pertama memperingati hari apa? Tadi sudah kita sebutkan. Hari, saudara, istilah Jumat pertama sebagai devosi kepada hati kudus Yesus berawal dari penampakan Yesus kepada Santa Maria Margareta Alacoque yang lahir tahun 1647 dan wafat tahun 1690 di Perancis. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, ya, mudah-mudahan dengan penjelasannya ini bukan orang tampak membenci, tetapi justru menerima kebenaran daripada Tuhan, atau para jamaah yang mendengarkan di Jamaah Roh Kudus sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Video berikutnya dia mengakui bahwa dia pernah bersekolah di sekolah Kristen, tetapi mengapa ya? Yang saya tidak habis pikir adalah mengapa dia segitu bencinya terhadap kekristenan. Ya, kita lanjutkan untuk kita dengarkan bersama. lagi, jadi apa tuh maksudnya tuh daripada misa Jumat pertama? Jawabnya yaitu bentuk devosi terhadap hati kudus Yesus yang sering menderita karena cintanya pada manusia tak terbalas, dan kita melukai hatinya, bla 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 dan seterusnya. Saya bacakan panjang, bisa 1 jam nggak selesai, saudara. Teruskan, Pak. Pak. Usah kaget. Kok Habib tahu nih urusan Kristen begini? Dulu saya sekolah di SMP Kristen Bethel 3 tahun ya, Pak. Wow. Nah, jadi saya banyak belajar soal Bible, soal Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, saudara. Saya belajar bagaimana tradisi Katolik, bagaimana tradisi Protestan, bagaimana perbandingan dan perbedaan di antara keduanya, saudara. Jadi kita banyak tahu, dan ini penting untuk dakwah saat ini. Tapi untuk mengapa bisa supaya kerasukan? mana-mana yang berbau ibadah umat agama lain, saya mudah mendeteksi, saya kasih kabar umat. Bukan untuk kejelekan agama mereka, bukan. Saya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam, umat kita semua. Maka itu saya minta kepada para habaib, para ulama, para kiai, sampaikan kepada seluruh umat Islam,
haram umat Islam mengikuti acara misa gereja manapun, termasuk acara misa Paus Fransiskus yang akan digelar di Senayan besok. Haram kalau ada umat Islam yang datang. Bahkan nggak usah ditonton di televisi ya, Wak. Nggak usah ditonton di televisi. Untuk apa kita nonton? Kecuali yang menonton itu peneliti, memang sedang meneliti ilmu teologi agama. Takut ya. Kecuali jurnalis yang memang ingin mengutip berita, saudara. Kecuali pengawas, saudara, diawasi. Jangan sampai ada hal-hal yang offside. Karena negara ini negara mayoritas umat Islam. Kalau untuk tujuan itu nggak apa-apa didengerin, saudara. Tapi selain itu nggak usah. Jangan didengerin. Takut. Nah udah gitu, saudara, Kementerian Agama lebay, kebablasan. Kementerian Agama menyurati Kemenfo supaya Kemenfo, saudara, menghimbau seluruh televisi nasional saat acara misa disiarkan tanpa jeda dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Saudara, disiarkan di seluruh TV. Bagi kita nggak ada masalah, silakan. Karena seluruh Indonesia banyak juga umat agama Katolik. Cuman yang kebablasannya, acara azannya disuruh stop. Azannya diganti sama running text saja. Saudara, azan ini kalau selama ini nggak ada masalah. Ini sudah puluhan tahun azan sholat maghrib di semua televisi itu ada, ya kawan. Kenapa harus dikalahkan oleh misa? Kenapa umat yang mayoritas ini di Indonesia 90% ibadahnya harus dikalahkan dengan ibadah umat agama lain? Takut, Pak. Dan herannya MUI setuju. Mantap. Masih ada ormas besar lain setuju juga. Mantap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya menolak bukan soal itu lagi ya, Wan. Hadirnya nggak usah, nontonnya nggak usah. Saudara, nggak usah. Apalagi kalau sampai azan dihilangkan, lebih nggak usah lagi, sudah. Kira-kira jelas gini. Jadi ikut acara misa haram. Mendengarkan acara misa tanpa alasan seperti yang tadi kita katakan haram. Nonton acara misa di televisi nggak usah ya, kawan. Nggak usah, haram ya, kawan. Apalagi kalau azannya dikalahkan, lebih haram. Nah, jadi udah dari jam 5 matiin lagi tuh TV, saudara. Sok benar Lewat aja. jam 7 habis isya baru kita buka lagi. Lagian umat Islam, saudara, mau ngapain habis maghrib nonton TV, mau ngapain? Kita sebelum maghrib siap-siap ke masjid, sholat berjamaah. Habis maghrib kita baca rotib, baca yasin, saudara, baca zikir, baca wirid, sampai sholat isya. Setelah sholat isya kita pulang. Jaga iman kita dengan amalan begitu. Badiru bil a'mali fitanan. Jaga, kita segerakan amal ibadah semacam itu untuk menjaga diri kita dari aneka ragam fitnah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi Kementerian Agama kebablasan menyurati Kemenfo, saudara, supaya menyuruhkan televisi, dan Kemenfo ikut. Kemenfo berdasarkan permintaan daripada Kementerian Agama menyurati semua televisi supaya adzan maghrib ditiadakan. Dengan alasan karena Paus Fransiskus akan melakukan misa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Enggak sekalian. Itu surat Kemenap suruh umat Islam semua se-Indonesia masuk Kristen aja. Astagfirullahaladzim. Kementerian Agama itu juga mesti toleran dong terhadap umat Islam. Jangan umat Islam melulu yang dipaksa toleran kepada umat agama lain. Sementara umat agama lain tidak diajarkan toleran kepada umat Islam, saudara. Saya menolak himbauan Kementerian Agama dan himbauan Kemenfo, saudara, untuk menghilangkan azan hanya untuk misa Paus Fransiskus. Saya tolak. Dia berkata umat Islam itu toleran. Ya memang banyak saudara-saudara kita umat Islam itu sangat-sangat toleran. Tetapi kalau mengenai Habib Rizik toleran, itu tidak pernah. Dia ini adalah kacang yang lupa kulit. Sekolah di sekolah Kristen, tapi keluar menjadi penjahat. Padahal di sekolah itu tidak pernah diajarkan
menjadi orang jahat, tetapi diajarkan kasih, hidup mengasihi dan mengampuni, mencintai semua makhluk atau makhluk daripada ciptaan Tuhan. Tapi mengapa hatinya sekotor ini? Bahkan dia mengajak orang-orang untuk tidak toleran. Jadi ini sangat-sangat miris ya kita melihat Bapak yang satu ini. Hatinya begitu kotor. Dia bilang toleran, tetapi dia seringkali menghina kekristenan. Salah satunya adalah tentang kelahiran Yesus. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu lahir, bidannya siapa? Lalu kemudian mengejek dan sebagainya. Nah, hal ini tentunya dia tidak bisa menjadi contoh. Ya, kita doakan apa yang tadi dia sudah sampaikan tentang penjelasan bagaimana misa, gereja atau berbicara tentang kekristenan. Roh Kudus menjamah para jemaah sehingga mereka mendengar hal yang luar biasa. Bukan sebaliknya seperti yang diinginkan, tetapi sesuatu hal yang membuat menarik. Karena hidup dengan damai itu sangat indah. Hidup berdampingan itu sangat-sangat disukai ya oleh orang. Dia mempermasalahkan tentang Menkom Info dan juga Menteri Agama dan tokoh-tokoh agama yang lain yang seolah-olah berpihak kepada kekristenan. Pemerintah itu memang harusnya netral seperti yang sudah ditunjukkan. Menteri Agama mengatakan, aku bukan menteri untuk umat Islam saja, tetapi menteri agama untuk semua agama. Jadi luar biasa. Nah, kita dengarkan lagi fatwa-fatwa haram daripada saudara kita yang satu ini. Dan alhamdulillah FPI sudah menolak, GNPF sudah menolak, PA 212 sudah menolak, Persada 212. Ya, harus kita tolak, saudara. Kira-kira jelas gak? Tapi jangan dipotong rekaman nih. Saya bukan menolak mereka misa di Senayan, bukan. Mereka misa di Senayan silakan. Mereka mau ibadah jangan kata jam 5 sampai jam 7 sampai besok paginya lagi gak apa-apa. Silakan ya umat Islam kan. Azan di televisi karena sudah puluhan tahun, itu kan kearifan lokal. Dihargai dong kearifan lokal. Makanya saya berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla, mudah-mudahan beliau tidak berubah. Kemarin beliau sebagai pimpinan DMI, Dewan Masjid Indonesia, beliau mengatakan kepada seluruh televisi tidak usah menyetop azan. Biar saja yang misalnya tetap berjalan, azan berjalan sesuai waktunya. Nah, ini himbauan beliau sangat arif dan bijak. Mestinya ulama nih yang himbau begini, saudara. Allah. Bukan pengusaha. Pak JK tuh pengusaha. Kalau Pak JK sebagai pengusaha bisa arif dan bijak, kenapa Kementerian Agama nggak bisa, saudara? Kenapa JK latar belakangnya sama seperti Anda. MUI wajib untuk menjaga iman umat Islam di Indonesia ini, saudara. Jangan jadi MUI kalau mereka tidak mau jaga, melindungi iman umat Islam di Indonesia ini, saudara. Wajib. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Ini kadang-kadang arahan saya begini cuman ujungnya doang diambil, mata lagi melotot, marah itu masuk tuh. Giliran kita jelasin alasannya, argumentasinya nggak masuk. Tapi kalau IBTV sama MSTV nggak begitu. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Saya ulangi sebelum saya tutup. Kita kedatangan tamu yang harus kita hormati. Apalagi ini tamu negara, saudara. Nah, tamu ini punya acara misa di GBK Senayan sana. Nah, silakan. Yaitu Bapak Paus Fransiskus dengan seluruh jemaat Katolik yang ada di Indonesia, silakan melaksanakan misa di GBK Senayan hari Jumat pertama. Misa Jumat pertama. Silakan. Dan kepada umat Islam, saya serukan untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan. Jangan ada perilaku apapun yang mengganggu acara mereka. Itu satu. Yang kedua,
Saudara, kita minta kepada umat Islam untuk tidak hadir di misa umat Katolik, karena itu bukan acara dan urusan negara, urusan dunia. Silakan bicara depan menteri, memberikan saran kedamaian, silakan. Diundang ke DPR RI bicara menyampaikan pesan-pesan perdamaian, silakan. Atau Paus Fransiskus mengundang ulama-ulama, mengundang semua umat beragama, tokoh-tokoh, para pendeta, semua diundang. Untuk apa? Dialog bagaimana menciptakan kedamaian dunia. Boleh, boleh, silakan. Kiai, Ustadz mau datang, silakan, sampaikan. Apalagi kalau Paus Fransiskus ingin mendukung perjuangan Palestina. Apalagi kalau Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk melawan kebiadaban Israel. Datang, saudara. Kenapa? Karena itu semua masalah yang universal. Masalah sosial, kemasyarakatan, masalah hak asasi manusia, masih. Tapi urusan misa nggak boleh. Karena misa adalah bagian ibadah mahdoh mereka. Saya rasa jelas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan, sampaikan ke seluruh umat Islam. Tidak usah, jangan hadiri misa dan jangan nonton acara misa. Matikan saja TV dari jam 5 sampai jam 7, saudara. Kita sholat maghrib, habis sholat maghrib kita baca Rotibul Atas, Rotibul Haddad, saudara, kita baca Wiridul Latif, kita baca Hizbun Nasr, saudara, untuk Allah menjaga iman umat. Bapak ini sangat luar biasa, begitu takutnya, dan dia berusaha untuk menjaga umat Islam, katanya. Seolah-olah Tuhan yang disembah tidak mampu menjaga umatnya. Kristen tidak perlu harus menjaga, ya, karena Tuhan yang menjaga mereka. Manusia itu kekuatannya sedikit sekali, tidak mampu. Yang mampu menjaga manusia tetap di mata Tuhan kuat dan sehat itu karena Tuhan. Dan bagi umat Kristen, manusia tidak dapat membela Tuhan, tetapi manusia ciptaan inilah yang membutuhkan pembelaan pertolongan daripada Tuhan. Teman-teman semua, kita doakan Bapak ini supaya dibukakan matanya. Mungkin pernah dengarkan firman Tuhan ketika dia sekolah, itu hidup dan tumbuh di hatinya. Dan kita doakan bahwa yang terbaik buat dia, buat keluarganya, buat anak-anaknya dan juga cucunya. Karena justru orang-orang seperti inilah yang Tuhan cari untuk menyelamatkan mereka. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Saulus yang begitu membenci akan kekristenan, membenci akan nama Yesus, tetapi pada akhirnya ditangkap Tuhan dan menjadi seorang pelayan rasul yang luar biasa. Kita juga doakan Habib Rizik, seorang yang membenci akan Yesus, tetapi ucapan-ucapannya luar biasa. Tadi dia menjelaskan tentang kekristenan. Kiranya itu hidup memberkatinya dan juga keluarganya dan anak cucunya, memberkati kesehatannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya cara. Bagian kita hanya sebagai anak-anak Tuhan mendoakan saja. Bagian Tuhan yang akan menyentuh hatinya, pikiran, perasaannya, karena Tuhan punya cara dan waktu yang tepat. Jadi teman-teman, teruslah berdoa untuk orang-orang yang menolak, yang tidak terima, yang merasa terancam. Kiranya Tuhan memberi damai di dalam kehidupan mereka dan hati mereka semua, sehingga mereka dapat menerima kedamaian yang sesungguhnya yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa kita. Tuhan memberkati saudara-saudara kita, umat muslim yang turut bahagia merasakan kedatangan
Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan tentunya sebagai umat yang waras, kita saling membantu satu dengan yang lain, saling mendukung, saling melindungi, itu jauh lebih indah dan jauh lebih baik. Bagi kita, jangan pernah kita katakan si A menjadi haram, si B menjadi tahir. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang. Ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk menjauhi orang-orang yang tidak seagama, menjauhi orang-orang yang tidak sebangsa. Tetapi Yesus datang dan bergaul dengan semua orang. Bahkan dia berjumpa dengan orang-orang pemungut cukai, wanita yang tidak benar hidupnya, dan juga datang kepada orang-orang sakit. Dan dia tidak datang kepada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang merasa diri pintar dan bijak dan sebagainya. Mereka merasa pintar tapi selalu berusaha untuk membunuh Yesus dengan segala cara. Tetapi kalau belum waktunya, tidak akan terjadi sampai Tuhan berkata sudah selesai. Jadi mari dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Kita akan belajar bersama. Kita akan dengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang datang daripada teman-teman kita yang baru mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.